lagi dipanggil pelanggan buat benerin apa gitu. Nah nyokap gue lagi tidur siang. Itu siang-siang nggak tahu ini hujan gede banget. Hujan bener gede. Tiba-tiba lagi namanya hujan gitu, ada yang bisikin di kuping gue. Mas, sini dong main ke belakang. Dia buka pintu kamar mandi. Dia ngelihat kayak ada, karena agak gelap ya. Jadi kayak ini apa sih? Kok ada kain di sini gitu, dipegang-pegang sama dia. Pegang-pegang sama dia, gue polos banget. Gini. Terus ditengok. Ternyata itu ada kuncupnya bang di atasnya. Waduh. Tiba-tiba si makhluk itu nengok ke adek gue. Set. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia bersama keluarganya nih tinggal di rumah, yang rumahnya ini atau tempat tinggalnya ini di TPU Jeruk Purut. Jadi sekelilingnya itu kuburan semua, sejauh mata memandang itu kiri kanan depan tuh kuburan semua. Jadi ya banyak banget mereka ngalamin kejadian-kejadian horor di sana. Langsung aja di sebelah gue udah ada Bang Maba. Bang Gilang, makasih Bang, sepatnya Bang. Thank you Bang ya udah datang ke sini nih buat nyeritain ini. Bang, ini kejadian kapan sih Bang? Waktu itu sempat tinggal di sana tuh berapa lama gitu? Dulu itu sekitar 2008 ya, soalnya 2008. gue masuk SMA waktu itu sih. 2008 tinggal di sana. Berapa lama waktu itu tinggal di sana? Harusnya tuh 6 bulan, cuma 4 bulan kurang udah pindah. Gara-gara itu kejadian horor itu. Salah satunya itu sih, sama ya kan mau nggak mau harus nyari tempat baru gitu. Ya kalau udah banyak gangguan ya mendingan pindah ya. Oke Bang, itu sebelumnya nih mungkin kita tarik ke belakang dulu. Gue mau tahu kenapa keluarga atau nyokap lo milih di situ gitu, lo tinggal di situ. Singkat aja sih, nggak apa-apa. Jadi itu dulu usaha nyokap gua tuh nggak bisa bertahan lama di tempat yang pertama. Harus pindah karena nanti gue ceritain kenapa. Nah itu nyari-nyari tempat yang deket situ dan murah tuh kan susah. Dapatlah ditawarin, tapi di TPU nih, gitu. Nah karena nyokap gue pikir udah murah, terus nggak jauh dari tempat lama, pelanggan udah tahu, yaudah situ aja dulu sembari kita nyari tempat yang lain. Agak horor tapi pindah deket TPU. Nah. Akhirnya di situ gara-gara itu alasannya. Jangan lagi dah. Nggak mau lagi kalau disuruh pindah rumah dekat kuburan. Jangan kan pindah Bang, dibayar pun gue nggak mau Bang. Oke Bang, ini mungkin ditahan dulu ceritanya. Siap. Gue percaya ini pasti kejadiannya juga banyak banget nih. Dan yang ngalamin juga bukan lo doang kan katanya, banyak yang ngalamin. Dan buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Maba, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng di rumah nih, gue mau nginfoin yang belum follow atau like Facebook Lonceng Misteri resmi atau aslinya itu bisa langsung follow atau like di link yang ada di bawah video ini. Hanya link yang di bawah ini, karena kenapa kita akhirnya bikin Facebook Lonceng Misteri buat nabrakin akun palsu Lonceng Misteri yang udah lama beredar di Facebook itu ya. Oke Bang, Bang Maba. Ya, langsung kita mulai aja Bang ceritanya. Oke. Jadi gue ceritain dulu ya gimana ceritanya gue bisa tinggal di TPU Jeruk Purut. Jadi tahun 2008 itu kan krisis ekonomi ya. Nah usahanya keluarga gue tuh bisa dibilang kacau balau lah gitu. Nah waktu itu tempat usaha keluarga gue tuh sewa lahan. Tiba-tiba di tahun 2008 itu sewanya nggak bisa diperpanjang sama yang punya sewa gitu. Otomatis gue dan keluarga gue harus cari tempat baru dong. Karena di situ tuh
pelanggan udah banyak, jadi pikiran nyokap gue waktu itu gimana caranya dapat tempat yang nggak jauh-jauh banget dari tempat lama, tapi juga strategis gitu. Dilalahnya udah nyari-nyari nggak ketemu, sedangkan tempat usaha tuh udah harus jika dibongkar gitu. Tiba-tiba nyokap gua tuh dapat di TPU Jeruk Purut. Agak masuk gitu lokasinya, cuma masih bisa dipasang pelang papan nama depan jalan gitu. Nah, singkatnya tuh sebelum pindah itu dibangunlah bedeng biasa, karena kan usaha nyokap gua itu kan bengkel las ya. Jadi dibangun bedeng biasa sekitar 10 kali 10 meter, itu buat tempat kerja lasnya juga buat tempat hidup. Jadi tidur di situ, terus makan di situ, dapur di situ, semuanya kayak rumah lah gitu. Nah, sebut aja 2 karyawan nyokap gue namanya Yono sama Iman. Nah, pada saat bikin bedeng itu tuh sudah terjadi hal-hal yang menurut mereka di luar nalar lah gitu. Yang pertama itu kan bangun bedeng kan nggak sehari jadi ya, itu beberapa hari gitu. Pada saat mereka itu lagi bangun bedeng, itu sore-sore lah, itu si Iman ini lagi nyambung listrik ke tetangga. Jadi kan nggak bisa langsung ada PLN, jadi minta sama tetangga dulu disambungin nih listriknya, bisa nggak? Gitu. Nah, pas sore mungkin jam sebelum maghrib lah, masih jam 5-an, itu kepalanya dia dengus-dengus nih. Dengus-dengus kepalanya. Kaget dong dia pikir temennya iseng. Yon, ngapain sih lu gitu. Si Yononya nyaut, hah ada apaan? Nah, si Iman nyadar si Yono ini jauh. Kaget dong dia pikir siapa ya gitu. Ya dia pikir udah aneh tuh, siapa ya, tapi juga namanya dekat kuburan, iseng kali. Nah, kejadian kedua pada saat masih ngebangun bedeng itu, dulu kan di tahun 2008 tuh kan masih zamannya eksis MP3 portable tuh, yang ukurannya kecil segini nih, terus pakai headset. Nah, itu tuh si Yono tuh lagi dengerin lagu gitu, lagi dengerin enak, tiba-tiba di suara headsetnya dia bilang gini, ada yang minta tolong, Mas, tolongin Mas, tolong saya gitu. Dia pikir, apa nih? Dicabut headsetnya sama dia. Dia celingak-celingak, salah dengar kali dia. Dipasang lagi headset sama dia. Terus nggak lama, saya sekitar 10 menitan, ada lagi tuh suara. Kata dia, nggak bener nih. Udahlah, dimasukin sama dia. Nah, sebelum pulang tuh, si Iman bilang kayak gini ke si Yono. Yon, tadi lu denger gak ada suara cewek minta tolong? Minta tolong? Dalam hati si Yono bilang gini, dia cerita, kok sama kayak yang tadi gua denger di headset gua gitu. Cuma si Yono bilang, enggak salah denger kali gitu. Ya mungkin si Yono nggak mau si Iman takut kali gitu. Akhirnya pulanglah mereka berdua. Setelah bedeng jadi itu, kuburan Jeruk Purut itu kan ada 2 pintu masuk. Yang pintu masuk di Jalan Madrasah sama yang pintu masuk Jalan Jeruk Purut Raya yang lurusannya tuh SMP 212 gitu. Nah, posisi gue itu dari jalan masuk Jeruk Purut itu masuk lagi sekitar 100 meteran. Nah, dulu itu ada lahan kosong tuh. Lahan kosong yang agak gede gitu. Kalau sekarang kalian itu lewat situ, itu udah jadi kuburan semua. Nah, jadi posisi bedeng dari rumah gua ini, kalau gua buka pintu itu udah kuburan atas. Kalau gua ngelihat ke belakang itu udah kuburan bawah. Jadi benar-benar pemandangan gue itu cuma kuburan gitu. Singkat cerita, gue pindahlah ke situ. Pindah malam pertama, malam kedua tuh masih nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Seminggu pertama tuh kayak, ya meskipun gue tinggal di kuburan, tapi yang perlu kalian tahu tuh kuburan Jeruk Purut itu nggak yang gelap gulita gitu, nggak. Di zaman itu tuh lampu taman tuh udah ada. Ya meskipun tetap serem sih, tetap aja waktu itu gue sama keluarga gue merasa kayak ya udah biasa aja, toh nggak ada gangguan apa-apa, aman insyaallah gitu. Sampailah kira-kira minggu kedua itu awalnya gue dulu yang ngalamin. Dulu kan gue masih zaman pakai HP Nokia ya, Nokia 3660 kalau nggak salah.
Nah, gue lagi pasang headset sambil main game gitu. Tiba-tiba kayak ada bayangan putih lewat. Ya gue diem aja tuh awalnya tuh. Bayangan putih lewat. Apa nih? Gue pikir halu kali gue ya. Namanya udah malam. Lagi masih main HP begini nih. Tiba-tiba ada lagi yang lewat. Tapi yang tadi tuh kayak lewatnya itu orang cepet set gitu. Kalau ini agak lambat. Set. Oke. Tapi gue masih bisa ngeliat nih di ujung mata nih. Itu apaan ya? Gue ngeliat jam. Udah jam 12:30. Tidurlah gue gitu. Sampai akhirnya itu yang ketampakan pertama seingat gue itu adik gue. Waktu itu kan 2008, 2009 itu kan gue masih kelas 1 SMA ya. Nah adik gue tuh kelas 1 SMP. Adik gue kebangun lah tengah malam mungkin jam 2-an gitu. Pengen pipis dia. Pengen pipis. Nah karena lampu itu minjem ke tetangga ya. Jadi kita cuma nyalain yang lampu tengah doang gitu. Sisanya kalau siang pakai genset. Oke. Karena waktu itu kan belum bisa bikin PLN. Nah, pas dia lagi ke kamar mandi, sendiri tuh dia buka pintu kamar mandi. Dia ngelihat kayak ada, karena agak gelap ya. Jadi kayak ini apa sih? Kok ada kain di sini gitu, dipegang-pegang sama dia. Dipegang-pegang sama dia, gue polos banget. Gini. Terus ditengok. Ternyata itu ada kuncupnya bang di atasnya. Waduh. Terus kan adik gue kayak mungkin dia refresh kali ya, mungkin nggak fresh. Nah yang adik gue bilang tuh tiba-tiba si makhluk itu nengok ke adik gue set gitu. Adik gue mungkin karena udah saking kagetnya, saking takutnya bisa teriak tuh. Teriaklah dia sekenceng-kencengnya gitu. Nah bangun kan semua orang pada kenapa gitu. Gak apa-apa, aku takut, takut gitu. Nah besoknya baru dia cerita. Nah adik gue tuh kata dia masih ingat. Jadi tuh yang kelihatan tuh cuma matanya doang putih, nggak ada hitam-hitamnya. Oke. Mukanya tuh hitam gitu. Nggak ngeluarin suara apa-apa. Ya mungkin karena anak kecil langsung takut teriak gitu. Dia merem, pasti samperin orang-orang udah nggak ada itu. Nah itu cerita pertama yang ditampilkan adik gue. Cerita kedua itu temen gue. Jadi waktu gue pindah itu, gue kan punya PS2 ya waktu itu. Jadi gue sama temen gue suka main. Oke. Pas di tempat lama. Nah pas gue pindah, gue SMS sama dia. Sini main ke rumah gue, kita main PS malam gitu. Kebetulan kan kalau ada malam minggu kan, ya gue main malam sama dia gitu. Nah, gue main dari siang, terus gue bilang sama dia, dia kan pakai motor ya ke rumah gue. Lo berani nggak pulang sendiri? Ngapa nggak berani, orang terang gini kok jalanannya. Waktu itu dia bilangnya mau pulang abis Isya, 7:30 lah gue balik. Oke. Cuma waktu itu karena gue lagi seru main sama dia, aja lah pulangnya akhirnya sampai jam 10, 10:30 tuh dia baru pulang tuh. Udah balik gue capek. Dia pulang. Jam 12 itu tiba-tiba telepon gue. Cuy, gue ke rumah lu ya. Kenapa ya, Mang? Udah ketar aja. Yang penting gue ke rumah lu dulu sebentar gitu. Tapi gue gak usah masuk, gak apa-apa. Gue cuma di rumah lu, cuma duduk aja di depan terus gue pulang. Lah kenapa lu? Dia, waktu itu gue inget banget. Dia datang ke situ sama bokapnya. Terus bokapnya, gue nggak tahu yang ngapain di depan ya, kayak mungkin baca-baca apa gitu. Habis itu telepon gue lagi, gue udah kelar nih. Lu kenapa? Besok aja gue ceritain ya gitu. Ya udah, dia pulang tuh. Nah, setelah dia besoknya hari Senin itu ketemu gue di sekolah. Gue tanya, lu kenapa? Gue semalam pas pulang itu motor gue berasa berat banget. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin apa gue udah ngantuk kali ya, mata gue capek main PS mulu. Sampai di rumah nyokap gue di depan pintu. Dia bilang, lu jangan masuk dulu. Hah kenapa? Lu kalau bawa pocong jangan kemari. Kata maknya gitu. Hah pocong apaan sih mak? Udah lu diem dulu, tunggu bapak lu pulang. Gitu. Maknya nelfon bokapnya tuh. Nah nggak lama bokapnya pulang. Lu dari mana?
Dari rumah temen Pak. Di mana? Jeruk purut. Wah gila lu ya. Lu asal lu mau tahu, lu tuh bawa pulang pocong ke rumah. Dia nggak lihat tapi kan dikasih tahu gitu kan dia gemeter dong. Akhirnya ya udah, ini gue coba usir, lo wudhu sana. Nah dia udah wudhu, dicoba usir sama bokapnya, nggak tahu gimana ceritanya, bokapnya bilang gini, udah kita anterin dia balik ke tempatnya. Wih, diantar tuh. Iya, makanya dia nelfon gue jam 12-an itu gue masih melek. Gue pikir kenapa ada yang ketinggalan kali, ternyata itu si makhluk ini minta dianterin balik. Kenapa dia nggak pulang sendiri sih? Kan menyusahkan kita ya? Iya, nyusahin aja gitu. Ngikut-ngikut dia nggak bilang-bilang, terus nggak bisa pulang, minta anter. Iya, ngikut sendiri kan. Nyampe rumah orang minta pulang. Iya, pulang sendirilah, kalian yang ngikut-ngikut ini ke rumah. Pulang-pulang aja lah. Nah, terus berlanjut ke ceritanya si pegawai-pegawai gua. Yang paling sering kena nih si Yono ini gitu. Soalnya si Yono ini bisa dibilang agak sedikit nakal lah gitu. Nakalnya? Nakalnya tuh ya suka minuman rasa-rasa gitu. Nggak pernah sampai mabuk karena dilarang sama nyokap gua ya. Cuma kadang suka ngumpet-ngumpet gitu. Nah, itu masih di bulan pertama ya. Mungkin dia juga jenuh kali ya. Udah sepi, nggak kayak dulu rame gitu. Dia iseng, belilah ciu. Dia minum dikit. Minum. Palanya udah puyeng ya, stop bahaya nih kalau mabok bisa kena omel mak gua gitu. Nah, dia lagi mau ngumpetin ciunya itu, di kamarnya dia itu kan dia kayak punya kotak perkakas sendiri lah. Nah, pas dia lagi mau buka kotak perkakas itu tuh, di kotaknya ada kepala orang bang. Lagi nyengir gitu gitu. Anjir. Nah itu masalahnya ketika dia buka itu tuh, dia langsung nge-freeze tuh. Kata dia, tangan saya kaku mas, benar-benar kaku, nggak bisa diapa-apain. Itu makhluknya, kata sih kepalanya agak bukan botak ya, rambutnya jarang-jarang. Nah kisut gitu, mukanya tuh kisut kayak tinggal kulit sama tulang doang. Nah pas dia nyengir tuh ambil kuping katanya, sambil di sini tuh ada taringnya 2. Dia bentar gitu. Dia mau baca-baca, dia nggak tahu mau baca apa, kayak ngeblank semua gitu. Nah di situ akhirnya dia bilang sih, aku kayak sejam di situ. Padahal mungkin nggak lama ya, soalnya nggak lama kemudian kan dia sekamar sama si Iman. Si Iman masuk, weh kenapa lu? Langsung sadar, dilihat lagi nggak ada tuh udah. Enggak nggak apa-apa. Kata si Iman tuh, si Yono ini udah pucet mukanya, udah pucet, tangannya dingin gitu. Dia kan pakai bahasa Jawa ya, tapi gue terjemahin tuh kira-kira artinya gini. Kamu nggak apa-apa? Sakit atau sampean gitu? Enggak nggak apa-apa, paling masuk angin aja. Mau gue kerokin? Enggak nggak apa-apa kok, ini masih nggak apa-apa, besok lagi juga sembuh gitu. Nah, hampir seminggu tuh dia hangat tuh badan. Habis itu, cuma hangatnya ini kalau malam doang. Kalau siap tuh fit, ya kayak pakai rebisnya. Cuma kalau abis maghrib, itu badannya hangat. Terus kata nyokap gua, udah sana dianterin ke Iman. Sama Iman lah ke dokter. Ke dokter, ini kecapean aja, udah nggak usah kerja dulu gitu. Sama nyokap gua pun juga dibilang, udah nggak usah kerja dulu, istirahat di kamar. Cuma kata si Yono, aku kalau di kamar sendiri tuh takut, masih keinget hal itu. Jadi kan bikin bedeng itu kan ada sekat-sekat kamarnya. Nah, si Yono sama Iman ini tidur berdua, di bawahnya tuh mereka suka nyimpan kotak-kotak itu kayak entah buat baju-bajunya mereka, terus buat perkakasnya mereka. Akhirnya di hari ke-7 itu kan nyokap gua pikir ini udah nggak wajar nih, kenapa nih si Yono nih. Nyokap gua tuh waktu itu sebelum pindah tuh ada kenalan namanya Pak Haji Thohir gitu. Nah, Pak Haji Thohir ini kadang emang suka ngobatin orang-orang yang sawan. Ini hari ke-7 dia sakit? Iya, hari ke-7 dia sakit. Sakitnya masa cuma malam doang. Malam tuh menggigil, badannya panas. Tapi siang fit kayak orang sehat biasa. Karena rumah Pak Haji Thohir ini sama rumah di Jeruk Purut itu nggak jauh, akhirnya nyokap gua kesana lah main gitu. Pak, kayaknya anak buahku sakit nggak wajar deh ini. Nah ditanya gitu apa aja, udah nanti sore aku main kesana.
Nah pas mainnya itu tuh, kamu ngeliat apa kemarin? Baru tuh si Yono cerita, dia minta maaf sama nyokap. Iya bu, saya mohon maaf ya bu. Kemarin saya pusing, jadi saya minum-minum. Nah pas mau ngumpetin itu tuh, pas buat kotak ada kepala orang. Dari situ dia cerita. Iya cerita baru tuh. Nah habis itu dia kalau abis maghrib itu suka menggigil sama panas badannya. Jadi kayak badannya mau dingin, tapi palanya panas. Oke. Nah didoain lah sama Pak Haji, dikasih air putih, sembuh tuh dia. Ternyata nggak kapok bang. Top. Nggak kapok dia. Kirain kan setelah ada kejadian itu kapok lah ya. Gitu. Nah setelah kejadian itu tuh, itu ke gua lagi, belum ke Iman. Iman masih gangguan kayak minumannya hilang aja gitu. Jadi gua kan kadang suka nggak bisa tidur ya. Ya kadang main HP, kadang dengerin musik, kadang main PS. Jadi waktu itu tuh mungkin udah jam tengah malam kali ya. Itu tuh gue lagi main HP, gue udah mulai ngantuk tuh. Nah, tiba-tiba tuh dari bedeng sebelah kiri itu kok agak berisik gitu. Gue pikir ya paling kucing atau apalah gitu. Cuma berisiknya ini kok kayak jeduk gitu. Kayak ada sesuatu yang nempel di seng. Kan seng kalau kena benda kan kenceng ya bunyinya ya. Tapi itu kayak bunyinya tuh kayak dibentur-benturin pelan gitu. Gue iseng nengok lah. Itu apa ya? Kok kayak kain gitu. Gue masih denial tuh. Jadi bedeng gue itu nggak full ketutup. Jadi ini seng buat penyangga. Nah di sini ada atapnya. Jadi masih ada sekat di sini nih. Iya. Yeah. Gue masih mungkin apalah gitu. Gue main HP, bunyi tuh. Gue ngeliatin lagi. Itu apa sih? Dalam hati gue udah mikir ini kayaknya sih bukan manusia nih atau bukan hewan nih, tapi makhluk halus. Cuma gue masih denial bang. Gue liatin aja. Lompat dong. Jadi itu kayak kuncup gitu, lompat. Nah di situ tuh kelihatan tuh lompat. Gue kan udah takut tuh ya. Nah gue udah jangan sampai kenampakan gitu. Jadi gue harus masuk kamar tuh. Gue udah baca, bunyinya masih ada. Cetuk. Gue udah mikir, ini kalau misalnya dia tahu bunyinya di samping kamar gue nih, gue pindah ke kamar nyokap aja dah sama adek gue gitu. Takut tuh gue di situ. Alhamdulillah hilang. Tapi agak lama tuh hilang, mungkin 1 jam kali ya. Gue tidur lah. Nah, di tidur itu tuh gue ingat banget, gue mimpi pacar gue datang ke rumah gue. Dia tahu-tahu, tapi rumah gue yang di tempat sebelumnya. Gue mimpi kayak gitu, dia buka pintu, tiba-tiba gue dipeluk. Dan peluknya tuh kayak terasa banget gitu. Lama-lama pelukannya tuh kayak orang ngekep gitu, kenceng. Sampai gue agak susah napas, gue kayak... Nah, di situ tuh gue ada yang bisikin mas. Dibisiknya tuh kayak gini. Kemana? Gitu. Gue seketika langsung bangun. Gue nggak bisa gerak. Gue merasa ada yang meluk gue dari belakang. Gue nggak bisa ngelihat itu wujudnya. Cuma yang gue bisa tangkap itu, gue kan tidur kan miring begini sambil meluk guling ya. Itu ada tangan nih di sini gue. Bilang gitu kemana? Gue nggak ngerti sampai sekarang. Maksudnya kemana tuh apa? Nah itu tuh bener-bener lama. Yang gue nggak tahu itu jam berapa ya. Karena kan gue nggak bisa ngelihat jam. Itu pokoknya gue ingat banget. Gue bisa terlepas itu pas gue denger tahrim dari masjid tuh. Yang itu pun nggak bener-bener langsung lepas kayak yang gue dalam itu kayak gitu, kayak susah buat napas karena kayak dipeluk kenceng banget. Nah pas azan maghrib itu baru tuh mengendur. Selesai azan subuh hilang. Itu gue sakit abis itu bang. Sakit. Sakitnya ini kayak Yono, cuma kalau sakit gue itu kalau Yono kan cuma maghrib doang. Nah waktu itu gue disertai kayak yang bintik-bintik. Lama tuh berapa hari?
Kan nyokap gue takutnya gue DBD dong bang. Gue coba cek lah waktu itu, gue ke klinik diambil darah, enggak kok ini nggak DBD gitu. Terus takutnya ini campak. Terus dikasih obat-obatnya sama dokter. Ya nyokap gue nggak mikir yang aneh-aneh waktu itu, karena gue juga nggak cerita sih. Gue dikasih obat, nggak sembuh-sembuh juga tuh. Ditanyakan sama nyokap gue, kenapa kamu? Gue ceritain lah. Baru dah tuh gue dipanggilin Pak Haji Thohir lagi tuh. Terus gue disuruh cerita sama Pak Haji Thohir gitu. Gue ceritain, iya semalam kemarin tuh aku ada yang meluk. Perempuan ya gitu. Suaranya sih perempuan Pak Haji, nggak bisa lihat gitu. Udah nggak apa-apa. Gue mau nanya itu siapa gitu. Pak Haji udah nggak apa-apa, udah nggak usah tahu. Gitu. Harusnya kan gue sembuh ya, kayak si Yono sama si Iman gitu. Badan gue merasa yang baik kan bang. Cuma di beberapa waktu itu kayak suara kemananya itu tuh kayak kedengeran lagi. Gue misalnya lagi malam-malam nih, mau tidur kayak kemana? Gue kan langsung kaget dong. Gue coba tengok, gue istighfar, nggak ada siapa-siapa. Sampai beberapa kali itu gue minta tidur sama nyokap gue. Kan karena itu bedeng ya, bangunan sementara, jadi bikin alas buat kasur tuh nggak gede-gede banget. Ya udah gue bawa tikar, nyokap sama adik gue tidur di atas, gue tidur di bawah karena gue takut waktu itu. Ya nyokap gue nanya kenapa? Ya gue kan nggak enak kalau cerita, adik gue kan takutan ya. Ya gue bilang nggak apa-apa, pengen tidur sini aja. Di sebelah kayak sepi banget. Padahal di situ ya gue suka kedengeran kemana. Yang gue nggak habis pikir apa sih maksud kemana itu. Soalnya gue nanya Pak Haji kan juga nggak dikasih tahu sama dia. Oh nggak dikasih tahu ya? Udah nggak usah tahu, nggak apa-apa. Bukan hal yang baik gue tahu gitu. Nah tiba nih si Iman ini yang menurut gue ketampakannya cuma 2 kali tapi kan apes. Jadi waktu itu ceritanya si Iman ini kan yang paling muda lah dibanding Yono. Yono mungkin umurnya ya 30-an, Iman tuh waktu itu mungkin umurnya 25-an lah gitu. Ceritanya si Iman ini punya pacar. Nah, kan kalau di bengkel gue itu Senin sampai Jumat, Sabtu kalau misalnya ada pelanggan bekerja, kalau nggak ada ya udah libur gitu. Dia ceritanya tuh pulang lah ngapel, dia jalan lah ngapel, pulang itu jam 10 malam. Di posisi itu tuh dibilang sepi ya nggak sepi-sepi banget sebetulnya. Kadang ada lalu lalang orang naik motor, naik mobil. Ceritanya dia pulang naik motor, lagi naik motor gini, tiba-tiba dia papasan sama orang. Motor silau banget nih gitu. Mungkin dia kata ini orang nggak tahu diri banget, naik motor pakai lampu jauh silau gitu. Nah pas dideketin, itu yang naik motor nggak ada palanya bang. Iya. Kaget tuh dia langsung ngebut. Ya dia ngeliatnya sekilas kan dia pengen tahu dong siapa sih ini orang pakai lampu jauh, nggak tahu diri amat silau kan. Dia mau ngomel gitu, woi. Pas dia ngeliat dia mau bilang, woi itu yang lagi naik motor itu nggak ada palanya. Dia kaget kan. Untungnya dia nggak panik jatuh gitu. Kan masalahnya di jalanan itu tuh kan agak nanjak. Jadi kalau misalnya dia jatuh ke kuburan bawah bang. Nah dia nggak digedor-gedor tuh. Yon bukain Yon. Dibukain sama Yon. Kenapa lu? Nggak apa-apa, dikejar anjing gua. Dia bilang gitu. Padahal mah dia habis ngeliat makan kayak gitu. Gak sampai di situ bang. Dia pikir apesnya dia cuma sampai situ doang. Enggak. Dia kan nggak bisa tidur. Yon temenin lah ngopi-ngopi kek. Tapi ya udah tuh, berhubung kopi di dapur tuh tinggal dikit, katanya nggak cukup buat berdua. Si Yono bilang, gue ke warung dulu deh. Ke warung lah si Yono. Warungnya nggak jauh, jadi dari bedeng gue tuh benar-benar sampingnya tuh kayak ada warung. Gue nggak tahu, bukan warung Madura sih, ya warung biasa lah gitu, cuma ya, bukanya kayak malam. Warung kelontong biasa lah ya. Iya. Nah si Yono beli kopi. Nah
Si Iman kan takut ya. Mana gua sama keluarga udah tidur. Dia ngelongok lah. Dia ke depan, niatnya mau nyusulin si Yono. Nah, pas mau ke depan ini, dia lagi jalan, tangannya ada yang megang. Dia jalan begini, tangannya ada yang megang. Dia nengok. Ternyata yang lihat pocong. Jadi kata dia pas lagi jalan gitu, tangannya ada yang megang ini di sini. Kan dia kaget, dipikir siapa, dia langsung tengok. Itu pocong yang lihat adek gue. Oh. Jadi matanya itu putih, terus katanya sih kainnya itu emang udah gelap. Udah dekil ya? Dekil. Nah itu mukanya tuh hitam, nggak ada hidungnya itu kayak bolong gitu. Nah itu dia kayak gitu. Dia katanya itu tuh aku udah coba teriak, cuma yang keluar tuh cuma gitu. Sampai si Yono balik, ngapain bengong di situ diem? Baru tuh si Iman bisa gerak lagi. Aduh, Yon, tolong Yon. Kenapa? Kan si Yono panik dong. Nah, pas dipegang si tangannya Iman, udah dingin kayak tangannya Yono yang pertama. Langsung kan duduk. Kamu habis lihat apa? Aduh, besok aja ceritanya. Yaudah besok cerita ya gitu. Terus yaudah ke kamar aja lah. Akhirnya mereka masuk ke kamar, nggak tidur tuh mereka berdua sampai pagi. Katanya si Iman itu baru mau tidur gitu, kayak gitu. Akhirnya ditemenin sama Yono. Besoknya cerita lah sama nyokap gue, karena nyokap gue itu udah pernah tahu kejadiannya si Yono. Akhirnya nyokap gue langsung ke Pak Haji lagi tuh, sama Pak Haji. Yaudah Pak Haji dateng, didoain, terus diminumin. Nggak sampai Yono, nggak sampai seminggu, dia cuma hari itu aja tuh. Hari itu panas dingin, besok udah sehat lagi. Berarti itu si pocong megangnya, berarti kelihatan tangan pas megangnya. Iya. Dia gini si pocongnya megang berarti. Kata si Iman tuh ya begini nih, tetep gitu. Berarti pocong tuh nggak yang begini juga ya? Kata dia tahu ada tangan keluar gitu, kaget kan dia. Wah, serem banget ya. Berarti gila, bisa tangannya bisa kemana-mana deh pocong. Iya, keluar dia katanya. Jadi dari sekat kainnya itu keluar tangan. Enggak yang kayak di film-film selalu begini gitu, enggak ya? Nah terus kan setelah si Iman ini kejadian kan, nyokap gue mikir ini kan udah bulan kedua ya. Akhirnya yaudahlah, kita ngaji bareng lah, yasinan gitu. malam Jumat yasinan bareng. Dipikirnya kan aman ya, ternyata tidak. Nah, yang abis ini kejadian si Yono lagi nih. Oke. Si Yono ini ternyata nggak kapok. Udah memasuki bulan ketiga itu, beli lagi lah dia minuman. Cuma dia mikirnya, aku kalau minum di sini nanti diganggu lah. Dia minumnya di depan jalan. Jadi dia agak keluar jalan ke dekat jalan raya. Minum dia dikit-dikit. Kan kalau kadang kan dia taruh di plastik, diminum gitu sama dia. Dia pikirnya nggak kenapa-napa kali kan, nggak di dalam nggak dekat kuburan ini, pasti di luar. Ternyata salah dia. Dia bilang dia udah pulang ke rumah, terus dia tidur. Besoknya jam 5-an pagi itu dia kebangun. Dia udah ada di pohon beringin kuburan atas. Yeah. Di atas itu? Iya. Gila. Kan logikanya gini ya. Pintu kan ditutup, dikunci. Sedangkan untuk dia bisa keluar aja tuh ya harus buka pintu gitu. Iya. Kan pintunya gua seng ya, bunyinya kenceng dong. Sedangkan kalau dia mau lewat atas, celahnya tuh cuma segini nih, nggak muat lah badan orang gitu. Tiba-tiba dia ada bang, bangun-bangun jam 5 pagi tuh di kuburan. Dia bilang, jadi tuh kan ada kuburan atas, kuburan bawah. Kalau kuburan bawah tuh yang lebih baru lah kuburannya gitu. Nah, dia bilang dia ada di kuburan atas, dia bangun tuh. Pokoknya bangun-bangun tuh udah ada suara tarhim dari masjid. Dia bangun, nah di situ dia nggak bisa gerak. Kata dia benar-benar yang kebangun begini,
nggak bisa gerak apa-apa sampai ditemuin sama petugas TPU. Mas ngapain mas di sini gitu? Disangkanya dia nyari wangsit kali sama petugas TPU. Iya, ngilmu. Enggak. Itu tuh nyokap gua sama si Iman tuh si Yono kemana? Nyokap gua nanya ke Iman, Yono belum pulang? Enggak bu, semalam udah pulang kok jam 11 tidur sama saya gitu. Kemana ya dia gitu? Disangkanya dia kabur, takut gitu kan tinggal di situ. Ternyata pokoknya dia dianterin sama petugas, mungkin petugas ya kayak penjaga lah. Itu udah siang jam 9-an pagi. Nah badan dia tuh pada biru-biru semua bang di belakang. Itu posisinya gimana pas tidurnya tuh gimana deh katanya? Jadi ini kan pohon gede gitu. Dia ini kan ada akar-akar yang keluar. Iya, beringin gitu. Iya. Nah, gede. Dia tidurnya di situ tuh. Benar-benar di bawah pohon persis. Nggak ada yang tahu dia pindahnya kapan, keluarnya kapan. Yang nggak habis pikir kan gimana keluarnya. Sementara kalau misalnya pintu itu dibuka, bunyinya agak kenceng ya. Ibu gua tuh biasanya bangun kalau dengar pintu dibuka gitu. Nyokap gua kadang jam 3 udah bangun buat sholat tahajud. Nah, dia bilang nggak denger apa-apa sih. Nah, si Yono pun juga ditanya juga bingung. Pokoknya aku tidur, pulang jam 11, tidur mungkin jam 12-an lah sama si Iman. Nah, habis itu bangun-bangun ya di situ tuh. Gila, aneh banget. Habis itu tuh, ini cerita dari nyokap gua. Kalau nyokap gua alhamdulillahnya sih nggak sampai diganggu yang ditambahkan gitu ya. Cuma yang bikin aneh tuh nyokap gua tuh dulu pas masih di tempat sebelumnya itu punya pegawainya tuh namanya Andi ya. Nah si Andi ini dulu keluarga tuh nggak baik-baik lah, ada sedikit permasalahan lah gitu. Suatu ketika tuh siang-siang si Yono sama si Iman ini lagi keluar, lagi ada kerjaan di luar, ngirim pesanan teralis. Nah, terus karena nggak ada orang kan mereka ditutup sama nyokap gua. Siang-siang itu ada yang ketok-ketok. Dipikir sama nyokap gua siang-siang gini pelanggan kali ya. Dibuka. Oh ternyata si Andi. Cuma dia bilang mukanya Andi ini agak bengkak-bengkak. Kayak orang habis dipukulin lah gitu. Ya nyokap gua namanya mantan karyawan ya. Didatengin ya senang-senang aja gitu. Andi apa kabar gitu. Pas salaman sama nyokap gue pun kata nyokap gue tuh tangannya agak dingin. Kenapa? Sakit lah gitu. Ditanya sama nyokap gue, enggak bu, nggak apa-apa gitu. Nah ditawarin masuk sama nyokap gue tuh dia nggak mau. Enggak bu di sini aja. Pakai bahasa Jawa gitu ya kalau diterjemahin. Andi cuma mau pamit, meminta maaf sama ibu banyak salah dulu di sini. Dong mau masuk aja. Enggak bu, nggak apa-apa, udah ditungguin. Ditungguin siapa? Sama siapa? Ada orang-orang yang nungguin di belakang gitu. Nah nyokap gue celingak-celinguk. Nggak ada orang gitu. Udah masuk aja gitu. Udah mau minum apa? Ibu bikinin ya. Iya bu, nggak apa-apa gitu. Nah nyokap gue ke dapur. Dipikirnya dia udah masuk kali ya. Kok nggak ada orangnya? Pas nyokap gue buka pintu lebar-lebar, nggak ada orang. Ya nyokap gue pikir, kemana tuh orang, pergi kali. Cuma kalau pergi kemana gitu, perasaan nyokap gue juga nggak lama di dapur. Kalaupun nyokap gue di situ nggak melihat kendaraan soalnya, juga tidak mendengar kendaraan lewat. Nah nyokap gue nggak curiga dong, dia pikir ya udah mungkin pergi lah nih orang. 2 minggu berselang itu nyokap gue dapat kabar, katanya si Andi ini udah meninggal. Jadi Rabu itu, misalnya nih, Rabu itu si Andi main ke rumah gue, Selasanya udah meninggal. Oh gitu. Terus ibu nggak habis pikir ya, itu siapa yang main ya? Mungkin, kata ibu, ya mungkin itu koringnya dia kali. Mau pamit, minta maaf kalau punya dosa, didoain gitu. Kalau sama nyokap gue, ya udah doain aja lah. Nah itu cerita dari nyokap gue. Nah, gue kan di situ cuma nggak nyampe 4 bulan ya. Di bulan ketiga itu gangguan itu ada aja, cuma yang penampakan itu udah jarang. Oke. Yang paling sering diganggu ya 2 manusia itu tuh, si Yono dan Iman.
Kalau si Yono itu ceritanya subuh-subuh loh. Dia kebelet pipis lah. Cuma dia ingat kejadiannya adik gua yang diganggu pocong itu. Takut lah dia. Dia bangun, man, Baturi, temenin aku dong, temenin aku kamar mandi. Apaan sih, sono sendirilah gitu. Iman bilang. Ditahan sampai dengar azan. Dia pikir kan udah azan, udah aman dong. Biasanya setan-setan kalau udah azan nggak nongol. Tadi salah. Dia tungguin azan selesai. Dipikir selesai, yaudah dia ke kamar mandi lah, dia pipis. Nggak ada, selama pipis itu nggak ada gangguan. Pas dia lagi mau bebersih, dia ambil anduk di dalam bak. Nah pas lagi dia ambil anduk, ada yang tangan yang megang. Iya, males banget. Dia gini nih, ini jongkok ya, dia gini. Katanya ada yang megang. Ya gitu. Dia sendiri ya kan. Langsung manggil, man. Nah nyokap gue kan udah bangun ya. Dengar tuh, nyamperin lah. Yon kenapa Yon gitu. Gak bu, gak apa-apa bu. Dibilang kepleset aja. Nah nyokap gue panik kan. Dia pikir kepleset di kamar mandi. Terus si Yono udah kelar tuh, dia keluar. Kenapa? Enggak bu, nggak apa-apa. Tadi kepleset dikit. Oh ya udah, nggak apa-apa sih, ngati-ngati gitu. Gue bilang gitu. Nah kejadian si Yono berikutnya nih, ini siang-siang malah sama kayak nyokap gue. Jadi waktu itu ceritanya tuh gue sekolah, si Iman lagi dipanggil pelanggan buat benerin apa gitu. Nah nyokap gue lagi tidur siang, adik gue juga sekolah, yang lain cuma si Yono doang. Itu siang-siang kata ini hujan gede banget, hujan bener gede, yang dia pikir gila hujan deras banget nih kayak badai. Nah tiba-tiba lagi namanya hujan gitu, ada yang bisikin di kuping gue, Mas, sini dong main ke belakang. Dia tahu itu bukan suara nyokap gue, dan nyokap gue nggak mungkin bilang kayak gitu. Dan suaranya itu benar-benar kayak lu ngomong tapi di sini orang gitu. Dia celingak-celingak ngomong, astagfirullahaladzim, dalam hati dia nyebut siapa ya. Nggak lama ada suara cekikan, gitu. Itu siang loh. Mungkin ya kalau nyokap gua tidur siang mungkin jam 1-an. Emang kondisinya tuh lagi hujan yang mendung banget, agak gelap. Nah di situ tuh dia diketawain, kata dia nggak bilang itu kuntilanak, pokoknya ya ada suara cewek ketawa. Jadi kan nyokap gue udah dapat tempat baru tuh. Tempat baru ini bisa dibilang cukup strategis lah gitu. Cuma emang nggak gede-gede banget. Akhirnya tapi bisa tingkat. Karena emang tempatnya udah tingkat. Jadi kamar di atas semua, di bawah buat bengkel. Pindah dari Juruport itu nggak ada masalah apa-apa tuh. Beres semua. Itu cuma 4 bulan sih. Nggak full 4 bulan. 4 bulan kurang dikit. Nah pas pindah itu tuh si Yono nemu sesuatu yang aneh tuh bang. Pas lagi pindahan dia ngerasa ini punya siapa ya. Jadi kayak barang di kotak gitu ada tulisan-tulisan Arabnya. Oke. Nah Yono kan mikir mungkin ini dulu keangkut kan, dia nggak tahu, jadi dibawa aja sama dia gitu. Pas udah tinggal di tempat baru ini, si Yono tuh kadang suka dimimpiin sama sosok-sosok kayak bapak-bapak. Cuma bapak-bapak ini kakinya satu. Oke. Kakinya satu, tapi jalannya normal bang, kata Yono. Jadi kayak orang jalan kan begini ya. Nah ini kayak gini bang, biasa begitu. Katanya suruh balikin. Balikin apa ya? Kayak gue nggak bawa apa-apa gitu. Sampai terus hampir ada sebulan. Mimpinya tuh setiap beberapa hari sekali gitu, balikin. Sampai akhirnya dulu tuh kan ada pegawai baru ya di tempat yang baru tuh. Dia kesurupan. Katanya
waktu itu kan karena Pak Haji Thohir tempatnya udah jauh ya, nggak bisa manggil dia, carilah nyokap gue ke RT. Ditanya, Pak RT ada yang bisa nolongin orang kesurupan nggak gitu. Jadi dicariin orang, ada tuh. Katanya ada yang ke bawah nggak dari tempat si jeruk purut itu ke sini gitu. Pada mikir apaan ya. Si Yono ingat, kayaknya waktu itu aku nemu kotak kecil. Kotaknya tuh kecil banget, cuma kayak ada tulisan Arab-Arabnya gitu. Dia pikir ya ini mungkin barang-barang perabot lama kali, dia bawa aja. Dicari nggak ketemu tuh. Akhirnya si orang pintar ini coba, gue nggak tahu ya namanya apa, kayak nerawang gitulah. Coba deh dicari di sela-sela dekat mesin cuci gitu. Ketemu tuh bang. Ketemu tuh, bisa tahu tuh ya. Jadi. Si Yono kan penasaran ya. Ini apa sih gitu. Nah si yang orang pintar ini cuma bilang, udah pulangin aja itu. Itu bukan tempatnya di sini gitu. Nah setelah ditanya-tanya, ternyata emang ada, gue nggak tahu ini benar atau enggak ya gitu, karena gue juga nggak pernah ketemu. Lo masih inget gak yang tadi si Yono bangun di bawah pohon tuh, terus si yang jaga tuh mencurigai si Yono lagi nyari ilmu? Iya. Ternyata kadang emang ada yang suka begitu. Oh. Jadi kadang ada yang suka nyari-nyari wangsit atau apalah gitu di situ. Nah katanya itu benda emang ditaruh di situ buat ritual entah apa gitu. Nah sampai situ sih udah tuh selesai, nggak ada gangguan aneh-aneh lagi tuh. Oke. Berarti 2 kali ya pindah tempat, tapi masih di daerah sekali pindah tempat, tapi masih di daerah Jeruk Purut itu. Berarti waktu yang di tempat pertama, tempat kedua itu berdekatan nggak sih sama rumah lainnya, sama warga yang lain? Enggak ya? Enggak ya. Benar-benar cuman bedeng gitu doang ya. Sebenarnya ada lagi tuh warung, cuma sayangnya sih gue kurang bersosialisasi waktu itu ya, karena kan gue di sekolah tuh. Sekolah gue agak jauh, jadi gue naik bis, terus ya pulang gue cuma langsung kalau main PS ya diam di kamar gitu, gue nggak kemana-mana. Sayang waktu itu begitu. Iya, karena kan memang banyak cerita-cerita yang tersebar gitu di Jeruk Purut itu kan. Iya, pertama macam ada yang urban legendnya tuh yang pastur. Nah itu gue gak ketemu sih itu. Pastur Jeruk Purut itu urban legendnya kan katanya, dan banyak hantu-hantu lainnya di sana gitu yang emang udah terkenal. Sering ini nggak pernah dapat cerita nggak dari warga sana gitu? Emang yang selain abang gitu, selain keluarga abang atau yang pegawai nyokap tuh, ada yang lain nggak? Ada sih. Kebetulan kan gue emang jarang bersosialisasi. Cuma kan 2 karyawan gue ini kan bisa dibilang bahasa Indonesia grapi atau apa ya, ramah lah gitu sama orang. Dia suka ngobrol-ngobrol gitu. Sering dapat cerita. Yang kasihan tuh kadang-kadang tukang bajai sama tukang ojek. Kenapa tuh? Katanya tuh ya ada cewek yang mesen dianterin ke Jeruk Purut, terus pas bang berhenti di kiri gitu. Nah pas si ceweknya keluar tuh kuntilanak terbang. Berapa kali tuh bang? Itu yang tukang bajai sih beberapa kali begitu. Nah ada juga tukang ojek, kejadiannya sama, diberhentiin di jalan. Mau kemana neng? Anterin bang ke atas gitu. Dianterin, pas nemu mau pertigaan gitu, ini kanan kiri neng. Si nengnya ketawa, terbang gitu. Iya, sering gitu ya di sana ya. Beberapa kali sih gue dapet cerita kayak gitu. Cuma untuk yang kasus urban legend yang pastor kepala buntung itu sih, kalau kata si Yono, dia sempet nanya-nanya kan. Udah mungkin itu dulu ada gitu, tapi untuk sekarang sih udah nggak pernah kedengeran hal-hal kayak gitu. Iya itu kan ini ya bang ya, apa filmnya dulu booming tuh. Iya booming kan. Sekitar 2006 ya, sekitar 2006. Abang ini kejadian tahun 2008. Iya, harusnya lagi rame-ramenya nih. Jadi kata warga situ emang dulu itu kan filmnya 2006, cuma kejadian ada pastor kepala buntung kan jauh sebelum 2006 gitu. Iya, baru difilmin aja gitu. Jadi emang kata warga situ dulu pernah ada mungkin, tapi sekarang sih udah nggak pernah kedengeran. Yang sering kedengeran ya itu tuh hantu jahil yang suka
tukang bajai, tukang ojek. Dan itu 2008 nggak seramai sekarang ya. Kalau sekarang kan udah rame. Dulu masih sepi ya daerah situ ya. Iya, dulu tuh yang tertata rapi itu kuburan bawah sih, karena baru mungkin ya. Jadi tertatanya tuh rapi gitu. Sedangkan kalau yang atas tuh karena kontur tanahnya tuh kayak bergelombang gini, jadi nggak begitu rapi. Kalau sekarang sih gue lihat udah rapi ya. Terakhir gue sempet iseng coba lewat sana gitu, udah rapi. Udah rapi sekarang. Oke, ini mungkin di luar dari cerita lu, gue mau nanya. Kan misalnya orang yang tinggal di kuburan tertentu nih, ada yang biasanya kalau ada yang mau meninggal gini nih kuburannya nih. Kalau ada yang mau meninggal ada ini nih. Di situ ada nggak sih di Jeruk Purut? Enggak sih. Nggak ada ya. Kayak ada fenomena apa gitu di sana nih, kalau ada yang meninggal gini nih. Enggak ya. Cuma gue pernah dikasih tahu sama si Iman, dia pernah ceritain sama tetangga situ. Ceritanya tuh ada yang baru meninggal. Nah, dikubur lah. Di tengah malam itu ada suara jerit-jerit. Oh iya. Nah ini nih maksudnya ada suara jerit-jerit. Iya. Ampun, tolong, ampun. Anjir. Gitu. Nah, si Iman tuh diceritain dari si yang jualan itu tuh. Kan si Iman kadang suka belanja di situ tuh, beli kopi, beli gula. Dia juga udah lama tinggal di situ. Cuma pas kemarin gue lihat sih udah nggak ada tuh warung, udah kekusur jadi kuburan semua. Oke. Terus kan dulu tuh sempet, mungkin sekarang pun masih ada ya. Mungkin sekarang nggak tahu gue di kampung-kampung apa di mana masih ada. Kan dulu atau sekarang sering ada yang ngilmu nih, ngilmu itu dia harus ngambil inian perawan gitu. Kayak, kalau di situ ada nggak, suka pernah lihat nggak kalau ada perawan meninggal atau gimana itu kuburan dijagain, itu bener nggak sih? Di Jeruk Purut gue nggak pernah lihat, tapi gue pernah lihat di kampung gue. Oh bener ya? Iya. Dan itu dijagain katanya? Dijagain. 7 hari 7 malam ya? Enggak, 40 hari 40 malam. 40 hari malah dijagain, ditongkrongin kuburannya. Jadi pas gue lagi mudik itu kebetulan ada kuburan yang lokasinya tuh agak tinggi. Nah, gue nyampe di kampung gue tuh agak malam ya gitu. Gue ngelihat itu lampu apaan? Kampung lu di mana? Boleh tahu gak? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur lah ya. Lu nanya tuh ada apaan tuh? Gue nanya sama nyokap gue kan. Oh itu gue lupa bahasa Jawanya apa. Pokoknya intinya tuh itu kayaknya ada orang yang meninggal. Terus fotonya tuh bagus. Bagus dalam artian tuh kalau bisa dapat sesuatu dari situ tuh sakti tuh. Bisa entah kebal, entah bisa ngilang, entah kalau dicari orang nggak ketemu. Oh gitu, ya benar ya, tongkrongin gitu ya. Pokoknya kalau gue nggak tahu urban legendnya kayak gimana ya. Kalau misalnya dia meninggal itu malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon atau Satu Suro gitu, bisa dijagain tuh. Biasanya yang kalau lumrah didengar nih di masyarakat perawan biasanya. Kalau perawan meninggal nih ya kan. Tapi sekarang udah jarang. Gue nggak pernah lihat lagi sih. Itu pun gue ngelihatnya pas ya udah lama banget. Mungkin pas awal-awal gue kuliah sih itu. Udah 10 tahun yang lalu. Ya mungkin nggak tahu. Sekarang udah jarang nih perawan-perawan meninggal kan. Bisa jadi. Ya ketawa Barara. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Mabaya tentang kejadian horor yang dia alami nih sewaktu dia tinggal di daerah Jeruk Purut, di TPU Jeruk Purut. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya, kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Maba, Bang. Thank you, Bang. Oke, sama-sama, Bang. Ngucapin banyak terima kasih sama Bang Maba, udah nyeritain ini nih sama sahabat lonceng, terutama sama gue. Thank you banget, Bang. Dan buat sahabat lonceng juga yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Maba. Caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Akhir kata, gue Gilang izin pamit, Bang Maba juga izin pamit. Bye-bye.